Yang pertama yaitu konflik adalah sebuah gejala sosial yang akan selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik bersifat intern, yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Pengertian konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Menurut Surjono Suikanto dalam sosiologi, adapun definisi konflik menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, Webster. Istilah konflik dalam bahasa Latin berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa kontroversi fisik antar beberapa pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun Purwadarminto, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik dua belah pihak berseberangan. Dari beberapa pengertian konflik di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai itu, tujuan yang ingin dicapai, yang menyebabkan suatu konflik tidak nyaman baik dalam diri individu maupun antar kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat terjadinya konflik bangsa Indonesia dengan bangsa asing. Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya konflik. Menurut Surjono Suikanto 2006, 1. Bertambahnya solidaritas in group apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lainnya, maka solidaritas dalam kelompok akan bertambah erat. 2. Hancurnya atau retaknya kesatuan dalam pecahnya persatuan dalam kelompok apabila bertentangan dengan suatu kelompok itu terjadi. 3. Perubahan kepribadian. Dalam hal ini, seorang individu yang terlibat konflik akan mempengaruhi psikologisnya dan sifatnya, di mana dia akan cenderung mudah marah dan agresif. 4. Hancurnya harta benda dan terjatuhnya korban. 5. Akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak kepada pihak lainnya. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor penyebab konflik, yaitu yang pertama, perbedaan antara individu dengan individu lain. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrok-bentrok antara mereka. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian. Dan yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi maupun politik. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Putri Latifah, absen 30, akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu cara penyelesaian konflik. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sebuah konflik menurut Soejarno Soekarno, yaitu 1. Coercion atau paksaan. Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Coercion merupakan suatu cara di mana salah satu pihak dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengarah dan menyerah secara terpaksa. 2. Kompromi atau kompromis. Suatu cara di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap sebuah perselisihan yang ada. Yang ketiga yaitu arbitration atau arbitrasi. Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua belah pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan yang mengikat. Yang keempat yaitu mediation atau penengahan. Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah, serta melapangkan jalan untuk pemecahan suatu masalah secara terpadu. Yang kelima yaitu conciliation atau konsiliasi. Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.